Arnaud Danjuma meledak ke kancah sepak bola Spanyol hampir seketika ketika dia mencetak gol tandang ke juara bertahan Atletico de Madrid Agustus lalu. Dia bermain lebih dari seperempat jam di La Liga. Dan jika bukan karena gol bunuh diri yang lucu di menit ke-95 oleh Aissa Madi, Danjuma akan membawa tim barunya keluar dari kandang sang juara dengan 3 poin. Sudah jelas sejak awal seperti apa tipe pemain yang diinginkan Villarreal. Dan itu bukan hanya pemain sayap biasa. Tentu, aspek itu tetap menjadi bagian penting dari permainannya dan Unai Emery telah memanfaatkannya secara teratur. Seperti yang kita ketahui sekarang dengan melihat ke belakang, investasi mereka pada pemain Belanda itu bertujuan untuk membangun tipe pemain tertentu. Orang yang bermain seperti pemain sayap, tetapi bisa berubah menjadi striker dalam waktu singkat. Fakta bahwa ia memimpin semua pemain untuk mencetak gol tanpa penalti yang diharapkan per 90 gol di La Liga musim ini, di antara mereka yang bermain selama 900 menit, menunjukkan bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai rencana. Di luar penguasaan bola, Danjuma ditempatkan sebagai salah satu dari 2 pemain depan dalam bentuk 4-4-2, bukan sebagai sayap. Meskipun pilihan sederhana, dalam praktiknya ini memiliki serangkaian efek knock-on yang telah mempotensiasi peran striker hibrida. Pertama, itu menghilangkan dia dari keharusan untuk melacak fullback dan membuatnya lebih dekat ke gawang lawan. Dan kedua, ketika Villarreal merebut bola, menggunakan Danjuma sebagai ancaman langsung dalam transisi untuk menyerang ruang kosong, apakah itu dengan bergerak melebar untuk mengejar fullback yang maju, atau berlari dari bahu bek tengah melalui tengah. Tembakan tajam pemain berusia 25 tahun itu tanpa bola telah menjadi pokok permainannya. Sebagai salah satu tim dengan penguasaan bola yang lebih tinggi di La Liga, permainan terkontrol Villarreal memungkinkan dia untuk kembali ke akarnya sebagai pemain sayap murni, tergantung pada gerakan rekan satu timnya. Jika bek kirinya sudah tinggi dan melebar, dia akan melakukan pergerakan di area penalti. Jika sayap kiri kosong, dia akan melebar dan mencari peluang 1 lawan 1. Villarreal juga mengemas bagian tengah lapangan dengan pemain bola sering menggunakan 4 gelandang tengah ortodoks untuk membuat kotak yang memungkinkan kebebasan bergerak lebih tinggi. Dan di sisi kiri favorit Danjuma, perubahan posisinya yang konstan ini menciptakan ketidakpastian di lini pertahanan yang dia tuju. Dalam sebuah wawancara dengan El Pais bulan lalu, Danjuma ditanya apa nilai terbesarnya sebagai pemain. Bahwa saya tidak dapat diprediksi. Jika Anda bisa mengiring bola, mengoper, menembak 1-2 dan bergerak ke ruang kosong, lawan tidak akan tahu apa yang harus diperhatikan. Pertanyaannya adalah untuk mempertajam alat Anda dan mengenali apa yang dibutuhkan game, ujarnya. Hasil adaptasi Danjuma di Villarreal telah menghasilkan salah satu pemain area penalti paling mengancam Eropa, meski bukan striker ortodoks. Melalui posisi yang berubah, sifatnya yang seperti pemain sayap dan pekerjaan yang dilakukan di luar lapangan dengan Anthony Rodriguez, analis klub yang berspekulasi dalam permainan menyerang, ia telah menjadi pemburu yang mematikan dari peluang mencetak gol. Di antara pemain dengan setidaknya 1.200 menit bermain di 5 liga besar Eropa musim ini, hanya Robert Lewandowski, Mohamed Salah, dan Kylian Mbappe yang terlibat dalam lebih banyak urutan permainan di mana keterlibatan mereka hanya di tembakan terakhir dengan basis per 90. Sambil membatasi serangan dengan kecepatan seorang striker, kehadiran Danjuma yang lebih luas di area penalti juga memangkas angka 9. Meskipun secara teori saja, rata-rata 8,2 sentuhannya di kotak lawan per 90, hanya sedikit di belakang Robert Lewandowski dan di depan Erling Haaland. Dalam tim yang memiliki bakat kreatif seperti Gerard Moreno, Giovanni Lo Celso, dan Dani Parejo, ditambah 2 bek sayap penyerang yang kuat di sisi kiri Alfonso Pedraza dan Pelvis Estupiñán, Danjuma diberdayakan untuk menjadi ancaman utama dalam mencetak gol. Villarreal menyalurkan peluang ke pemain Belanda itu melalui penyatuan salah satu unit penyerang Spanyol yang paling lancar dan salah satu penggerak paling tajam di belakang pertahanan lawan. Namun aspek pemain sayap dari identitas Danjuma tidak pernah jatuh. Villarreal tidak selalu perlu menciptakan untuknya, dia juga sangat mampu membuat tembakannya sendiri. Dalam kumpulan pemain yang sama di 5 liga besar Eropa musim ini, ia menempati urutan ke-7 untuk carry yang mengarah ke tembakan dan hanya di luar 10 besar untuk persentase total carry yang berakhir dengan tembakan. Dengan kata lain, ketika Danjuma berlari, dia ingin melakukan kerusakan. Mengingat banyaknya cara Danjuma mempengaruhi permainan,
Tidak mengherankan jika dia menjadi kekuatan utama ancaman Villarreal di area penalti. Namun untuk itu, Unai Emery dan staf kepelatihannya juga layak mendapatkan pujian. Mereka telah mengakomodasi bakatnya sambil mempertahankan struktur tim yang efektif dan memperluas metode yang dapat digunakan Danjuma untuk menyalurkan atribut. Di klub kami memiliki seorang analis untuk penyerang, Anthony Rodriguez, dan kami menghabiskan setengah jam setiap hari untuk memeriksa pertandingan, kata Danjuma. Saya mencoba untuk memiliki sensasi, untuk mengetahui kemana harus bergerak dalam setiap situasi. Tergantung pada apakah bola ada di bek kanan, bek kiri, atau gelandang. Jika saya tahu apa yang akan dilakukan rekan setim saya akan unggul. Penanda saya karena dia tidak tahu. Saya mencoba memenangkan pertandingan sebelum saya memainkannya, sambungnya. Danjuma nggak perlu banyak waktu untuk beradaptasi di tim barunya. Musim ini dia adalah pemain vital bagi Villarreal. Sejauh ini dia telah bermain dalam 31 pertandingan dan mencetak 14 gol dan 3 assist. Bahkan penampilannya di Liga Champions jauh lebih luar biasa. Dia telah mencetak 6 gol dan mampu membobol gawang klub-klub unggulan seperti Juventus dan Bayern Munich. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe Starting 11 Moment. See you!